Gempa bumi dengan magnitudo 4,6 mengguncang Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat, 1 November 2024. Gempa ini terjadi pada kedalaman 10 km dan berpusat 166 km tenggara Cilacap. Waktu kejadian gempa sekitar pukul 0.48 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, apakah ada korban jiwa atau dampak kerusakan dari gempa ini? Sampai saat ini, belum ada laporan resmi tentang korban jiwa atau dampak kerusakan. Namun, kita tidak boleh lengah. Gempa bumi sering terjadi di Indonesia, dan kita harus selalu waspada. Bagaimana jika gempa bumi terjadi di daerah kita? Apakah kita sudah siap menghadapi gempa bumi? Gempa bumi lainnya juga terjadi di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Gempa ini memiliki magnitudo 2,9 dan terjadi pada pukul 21.12 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di darat 10,7 km tenggara Samaturu. Gempa bumi juga terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, dengan magnitudo 4,8. Gempa ini terjadi pada pukul 3,58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada 74 km barat laut Mamberamo Raya. Gempa bumi lainnya terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gempa ini memiliki magnitudo 2,9 dan terjadi pada pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di perairan 125 km barat daya Gunung Kidul. Mahasiswa Institut Teknologi 10 November telah mengembangkan konsep bangunan tahan gempa yang ramah lingkungan, yakni Eco Quake. Konsep ini menggunakan prinsip Strong Column Weak Beam, yang berarti kolom harus kuat dan kokoh untuk menahan gempa. Selain itu, bahan material yang digunakan juga ramah lingkungan, seperti semen self-compacting concrete yang menggunakan bahan-bahan alternatif seperti cangkang telur dan serbuk granit. Prototipe yang dibuat memiliki dimensi kolom atau tiang vertikal sebesar 15,15 mm dan tiang horizontal sebesar 12,8 mm. Bangunan ini telah diuji coba simulasi gempa berkekuatan 5,5 skala Richter atau setera 7 skala magnitudo. Hasilnya, struktur bangunan hanya mengalami simpangan sebesar 2,01 mm, yang dinilai termasuk dalam indikasi bangunan yang memiliki tingkat ketahanan baik terhadap guncangan gempa. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, apakah bangunan seperti ini dapat diterapkan di Indonesia? Bagaimana jika kita memiliki bangunan tahan gempa seperti ini di daerah kita? Apakah kita akan lebih aman dan nyaman jika terjadi gempa bumi?